Oke guys, jadi sekarang kita ngomong tentang proklamasi pembukaan Undang-Undang 45 Pancasila. Tiga hal ini seperti trilogi, tiga tapi satu. Dan di situ ada yang induk, ada yang jembatan, ada yang aplikasi. Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan. Dia disebut Stat Fundamental Norm, atau norma yang paling fundamental di dalam hukum keindonesiaan, norma keindonesiaan. Karena begitu dia selesai dinyatakan, dia langsung berlaku. Kalau pembukaan, dia nggak bisa langsung berlaku, dan Pancasila dia harus menunggu adanya syarat negara. Jadi proklamasi sebagai Stat Fundamental Norm, dia langsung berlaku, dia langsung mengadakan apa yang diadakan, Indonesia Merdeka yang diadakan, atau syarat negara, yaitu dengan adanya pernyataan kemerdekaan Indonesia oleh proklamasi, lahirlah Indonesia Merdeka. Yang sekaligus juga di situ lahir Republik Indonesia atau kedaulatan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke itu lahir di proklamasi, karena dengan pernyataan proklamasi itu terjadi pemindahan kekuasaan. Dan pernyataan proklamasi lahir Indonesia Merdeka. Dan Indonesia Merdeka dan Republik Indonesia itu adalah satu kesatuan karena keduanya adalah konsekuensi daripada pernyataan kemerdekaan, pernyataan proklamasi guys ya. Jadi itu proklamasi, dia mengadakan syarat negara, dia mengadakan Indonesia Merdeka termasuk Republik Indonesia, itu yang diadakan secara de facto ya, sehingga kita dapat mendirikan negara yang disebut negara de facto, negara yang syaratnya itu ada gitu. Kalau syarat negara itu tidak ada, maka kita tidak bisa disebut mendirikan negara de facto guys ya. Jadi maksudnya kalau kita belum merdeka, kita belum bisa mendirikan negara, karena dia harus de facto, dia harus ada dulu. Untuk mengadakannya adalah dengan proklamasi. Sedangkan pembukaan di 45 atau yang disebut preambul, tadinya dia itu harusnya menjadi teks pernyataan kemerdekaan, tapi karena sesuatu hal, yaitu bahwa kita tidak tadinya kita dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang, tapi Jepang ternyata kalah perang melawan sekutu, sehingga Jepang tidak dapat memberikan kepada kita. Silahkan masuk. Jepang tidak dapat memberikan kepada kita kemerdekaan, sehingga kita tidak mungkin mendapatkan syarat negara. Kalau kita mau punya syarat negara, kita harus mau merebut kemerdekaan tuh. Karena Belanda pasti tidak akan memberikan kepada kita kemerdekaan ya, karena ketika dia akan merebut kembali Indonesia dari tangan Jepang ya. Oleh karena itu kita harus merebut kemerdekaan, itulah proklamasi. Tapi kita harus menyatakan kemerdekaan dengan cara kita merebut ya, itulah proklamasi. Jadi ada perpindahan dari deklarasi menuju kepada proklamasi. Kalau deklarasi itu pengumuman, kalau proklamasi itu mengklaim. Jadi proklamasi itu ya dia mengandung pembukaan di dalamnya gitu. Maksudnya bahwa proklamasi yang kita nyatakan itu mengandung di baliknya itu ada terkandung paham kita tentang kemerdekaan, kesadaran kita tentang kemerdekaan, bahwa kemerdekaan segala bangsa. Kemudian juga ada perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang punya visi negara Indonesia merdeka, satu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ada mengandung pernyataan kemerdekaan Indonesia, yaitu proklamasi itu sendiri, dan penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Yaitu dengan bentuk pemerintahan, membentuk negara, menyusun Undang-Undang 45, isinya NKRI berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah penyelenggaraan daripada kemerdekaan kita. Karena kita dengan Pancasila kita menyusun negara kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka guys.